Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Saluran YouTube yang diharapkan dapat memberi secuil kontribusi bagi tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui tentu saja proses menegakkan hukum yang menurut Gustav Redbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang hidup pada 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Melalui antara lain putusan-putusan pengadilan dalam berbagai perkara yang dijatuhkannya, baik pengadilan yang berada di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, sebagai dua pilar kekuasaan kehakiman yang diakui secara hukum di Indonesia saat ini. Haruslah juga ditujukan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian pula tentu saja dengan putusan nomor 135 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu. Mestilah juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia atau jurdil dan luber. Namun faktanya, sampai hari ini masih terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dalam menyikapi keluarnya putusan MK nomor 135 tersebut. Bahkan para pengamat dan praktisi hukum, tidak terkecuali pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, masih terus membahas dan memperdebatkannya tanpa menunjukkan sikap yang jelas apakah mendukung atau menolak putusan dimaksud. Yang pasti, putusan MK nomor 135 yang membedakan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal dengan waktu pelaksanaan pemilu lokal lebih lama 2-2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden telah melahirkan dua kubu yang pandangannya saling berseberangan, yaitu kubu pendukung putusan MK yang menginginkan pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan perubahan terhadap sejumlah undang-undang, khususnya undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Dan kubu penolak putusan MK yang menginginkan pemerintah dan DPR mengabaikan putusan tersebut untuk melakukan perubahan undang-undang. Bahkan ada juga yang mendorong dilakukannya perubahan atau amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kubu yang mendukung berpandangan bahwa putusan MK nomor 135 sudah bersifat final dan mengikat atau final and binding, sehingga tidak ada ruang atau alasan bagi siapapun untuk mempersoalkan putusan tersebut, apalagi mengoreksi atau membatalkannya. Sedangkan kubu yang menolak berpandangan bahwa putusan MK nomor 135 telah menimbulkan kebuntuan konstitusi atau constitutional deadlock, karena apapun pilihan yang diambil, baik melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan tersebut, sama-sama akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sikap apa yang sebaiknya kita pilih? Menurut saya, tidak dua-duanya, yaitu tidak melaksanakan dan juga tidak mendiamkan putusan tersebut. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Tidak lain adalah melakukan yang saya sebut dengan koreksi konstitusional terhadap putusan MK nomor 135 tersebut. Apakah boleh putusan MK yang bersifat final dan mengikat dilakukan koreksi? Dan bagaimana caranya? Jawabannya boleh, dengan cara menguji kembali pasal-pasal undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan kembali pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya ada dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat 1 merupakan penegasan bahwa satu ayat, pasal, atau undang-undang itu tidak bisa diuji untuk yang kedua kalinya dengan pasal
yang sama di Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dan kemudian dasar hukum yang kedua adalah pasal 78 ayat 2 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya ini sama substansinya dengan ketentuan dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang MK tadi, ya, dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Jadi, menurut Undang-Undang dan Peraturan MK tersebut, ketiga pasal ya dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang sudah diuji dalam putusan MK nomor 135 itu masih dapat diuji lagi, asalkan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai dasar pengujiannya berbeda. Atau bisa dengan mengujinya dengan pasal yang sama dari Undang-Undang Dasar 1945, tapi alasan yang digunakan untuk mengujinya berbeda. Pertanyaannya kemudian, apakah cara ini konstitusional? Tentu saja ya, karena kedua aturan hukum inilah yang menjadi hukum acara Mahkamah Konstitusi setiap kali melakukan pengujian undang-undang sebagai aturan pelaksana yang diperintahkan langsung oleh pasal 24 huruf C ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa, putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden dalam pemilu 2024 lalu merupakan bentuk koreksi atas putusan MK sebelumnya yang menguji pasal yang sama dalam undang-undang yang sama, yaitu putusan MK nomor 29, putusan MK nomor 51 dan putusan MK nomor 55 yang secara substantif baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya bertolak belakang dengan putusan MK nomor 90. Dan ingat pula bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 141 garis miring PUU garis miring 21 Romawi garis miring 2023 halaman 38 berbunyi, ya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan, ya, adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK maupun pasal 78 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021. Jadi, pertimbangan hukum putusan MK nomor 141 ini adalah bentuk penegasan bahwa menguji kembali satu pasal yang sudah pernah diuji oleh MK itu masih dan tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021. Jadi sobat, kebuntuan konstitusional atau constitutional deadlock yang timbul akibat keluarnya putusan MK nomor 135 ini menurut saya hanya bisa diatasi dengan cara melakukan pengujian kembali pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Baik dengan menggunakan pasal yang berbeda dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dengan menggunakan pasal yang sama dalam Undang-Undang Dasar 1945 tapi dengan alasan yang berbeda. Misalnya, dengan membedakan pemilu menjadi pemilu eksekutif dengan 2 kotak, ya, karena eksekutif itu nanti akan memilih presiden dan kepala daerah, dan pemilu legislatif dengan 4 kotak, yaitu memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang dilaksanakan pada tahun yang sama. Ya, jadi tidak ada tenggang waktu 2 sampai 2,5 tahun seperti putusan MK nomor 135. Tetap pada tahun yang sama dengan rentang waktu yang tentu saja memungkinkan pelaksanaan kedua
jenis pemilu ini, sehingga tetap konstitusional sesuai pasal 22 huruf E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menginginkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tentu saja upaya korektif ini hanya bisa dilakukan bila ada subjek hukum atau pihak tertentu yang mengajukan pengujian kembali pasal-pasal Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang sudah diuji oleh MK dalam putusan nomor 135 tadi. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.